Sujiwo Tejo, saya suka panggilnya Mbah Tejo, Presiden Republik Jancukers. Saya berharap sekali diaku sebagai muridnya Sujiwo Tejo, karena murid yang lain yaitu MH Ainun Najib dan Kiai Mustafa Bisri. Beliau budayawan kelas dunia akhirat, multi talenta, bisa main saksofon, jadi dalang, tapi bukan dalang kerusuhan, sutradara, penyanyi, dan lain-lain. Wajahnya sangat merakyat, sehingga sering kita jumpai terpajang di pantat truk dan bis antar kota. Belakangan ini, buku-buku yang beliau tulis dan beliau keluarkan menjadi bestseller, terjual paling laris nomor 3, karena yang laris nomor 1 dan 2 tetap buku-buku saya. Silakan, Mbah Tejo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Gus Profesor Nadir yang sudah mundur dari medsos, tapi lumayanlah ada Kasana GNH ini. Soal agama dan budaya, tadi sebagian dijelaskan oleh Mas Sudame tentang kalau kita berhenti di lampu merah, otomatis kalau kita Islam atau kita Katolik atau apa, kita sudah menjalankan kenegaraan juga. Tapi ada satu contoh dari Gus Dur yang saya baru diingatkan oleh pelawak Kirun waktu ngisi acara PKB di Semarang. Jadi Kirun bilang, pernikahan itu sekaligus 3 hal sudah terjadi, Gus Nadir, Mbak Putri dan yang lainnya, Romo Jos, bahwa ketika kita membawa kue buaya, kita membawa kelembang klepon dan lain, itu sudah terjadi kebudayaan. Begitu kita mengucapkan akad nikah, itu terjadi proses agama. Begitu kita tanda tangan buku nikah, kenegaraan sedang berlangsung. Kira-kira gitu. Jadi sebetulnya simpel-simpel aja. Kalau kebudayaan nggak kita jalanin, kita datang seserahan nggak bawa kue buaya, paling dirasanin orang, dirasanin ibu warisan. Wah, kue buayanya kok kecil, oh, masuk, oh jadai kurang, gitu. Gulanya kurang. Kalau kita nggak akad nikah, berarti nggak sah, bisa digerutuk Pak RT RW. Dan kalau kita nggak tanda tangan buku nikah itu, nanti problemnya di pewarisan dan lain sebagainya. Dari Romo Jos yang 5 tas tadi itu, saya setuju. Kesadaran tentang kasta, selama ini Hindu itu diartikan bahwa kasta itu struktur sosial feodalistik. Saya selalu mengacu pada Hindu ortodoks bahwa yang namanya kasta itu kelas kesadaran. Orang yang disebut paria sama sudra adalah orang yang tiap hari mikirin diri sendiri dan keluarganya. Orang yang disebut waisya, dari bangun tidur sampai tidur lagi yang dipikirin kelompoknya, itu waisya. Jadi kalau mikirin khasanah Gus Nadir saja tiap hari, Gus Nadir masuk kasta waisya. Gitu loh. Tapi kalau dari bangun tidur ke tidur lagi yang dipikirin negara, itu kasta ksatria. Tapi begitu bangun tidur sampai bangun tidur lagi, mungkin Pak Kures Shihab, yang dipikirin manusia. Jadi nggak tahu itu Arab atau Palestina, kalau benar dibelain, itu namanya kasta Brahmana. Saya nggak tahu sejak kapan Hindu terus di EC sama teman-teman sebagai kasta-kasta itu. Nah, kenegaraan ini masuk di dalam kasta ksatria, kebangsaan atau wadah kalau menurut Bang Icang tadi. Jadi kenapa di dalam kelompok Rahwana, ketika Rahwana menculik istri Rama, terus terjadi perang antara Rama dan Rahwana, Kumbakarna si adiknya Rahwana ini membela kakaknya, membela Alengka bukan karena ngebela kakaknya yang membawa istri orang, tapi karena right or wrong is my country. Nah gini loh, nah sementara adiknya Wibisana berjiwa ksatria, Mas Jos, yang religiositas tadi, makanya dia menyeberang ke pihak musuh. Dia menyeberang ke pihak musuh. Karena menurut dia Rama yang benar. Nah ini mungkin yang kita bisa diskusikan. Kalau nanti Malaysia yang benar, terjadi perang, Gus Nadir sebagai waisya, karena membela kelompok Gus Nadir ini kan waisya kan, kelompok kan kayak Ikatan Alumni itu. Atau sebagai kesatria karena dia warga negara, atau sebagai Brahmana karena dokternya 2 loh ini, nggak main-main loh. Dokternya 2.
Kalau sebagai Brahmana dia akan ngebela Malaysia. Itu yang diskusinya. Diskusi saya untuk Mbak Putri adalah begini. Oh iya, kembali lagi ke Pak Sudamik tadi. Saya sebagai orang Jawa dan Madura ini kan konkret, Mbak Najila, Mbak Ella. Saya kalau dengar Mbak Ella itu suaranya kayak Najwa, tapi dia kalau di musik itu porositasnya lebih kuat, lebih kayak makan kerupuk itu dengan lebih renyah. Mulai. Najwa lebih tough, lebih bulat gitu. Lebih cempreng maksudnya, Mas. Ada porositinya, jadi keras kayak makan kerupuk gitu. Mbak Putra, gini, sekarang nasionalisme kalau nggak kita rawat dengan ilmu pengetahuan berhadapan dengan sorry ke Pak Sudamik dulu. Tadi soalnya apa ya? Nah, ini kalau nggak jelas ke Mbak Ella, Mbak Putri, malah ke Pak Sudamik ini. Iya, cirinya supaya untuk membedakan bahwa saya bukan ilmuwan gitu loh. Supaya kastanya itu lebih tinggi dari ilmuwan, ngomongnya kesana kemari kayak kitab suci, jadi nggak terstruktur karena itu live. Karena udah bilang kalau kitab suci bentuknya disertasi pasti udah bosen orang. Lompat-lompat kan gitu loh. Nah, saya meniru kitab suci gitu loh. Gitu. Lanjut. Oke. Nah, Pak Sudamik tadi bilang Samuel Huntington, saya jadi ingat, tolong dikoreksi Gus Nadir. Bukankah Samuel Huntington yang bilang bahwa bangsa adalah konsep? Bangsa konsep, kalau menurut suku bangsa, konkret ada di darah kita. Tapi saya sama orang Padang itu satu bangsa, itu konsep. Karena konsep harus dirawat. Salah satu cara merawatnya adalah dengan ilmu pengetahuan. Sekarang konsep kebangsaan, kalau ada mangga di sini, saya kupas, terus tiba-tiba ada orang Hong Kong atau apa, yang mengatakan bahwa itu mangga di tempatmu juga manggaku loh. Karena kamu cuma bisa makan, peloknya kamu buang, sedangkan aku dari Mustika Ratu, mangganya itu bisa aku abstrak untuk jadi kecantikan dan lebih berguna untuk seluruh manusia. Itu bagaimana? Jadi, kalau Gus Nadir punya mangga di halaman dan Gus Nadir pengetahuannya hanya bisa mengemakannya, sedangkan saya orang dari Amerika tahu bahwa dari peloknya sampai isinya saya bisa bikin untuk obat COVID dan lain sebagainya, saya lebih berhak. Nah, saya kira nanti diskusinya seperti itu. Tadi individualitas sudah disebut nggak ya Gus Nadir ya sama para pembicara Mas Fauzi juga tentang yang 5 itu ada nggak? Kalau nggak, saya mencontohkan COVID ini bahwa sudra atau paria kesadaran terhadap diri sendiri, nggak mikirin bangsa itu juga dibolehkan dengan contoh COVID ini. Kalau kita pakai masker bukan karena kita egois, tapi karena kita ingin menyelamatkan orang. Itu saya kira konsep kebangsaannya nanti kalau kita bekerja siang malam bukan untuk memperkaya diri sendiri mungkin loh ya, tapi supaya bisa ada gunanya untuk sesama. Nah, yang terakhir saya baca temanya juga kebangsaan dan diversity, karena jelek-jelek begini saya kuliah di sains juga, jadi walaupun dua-duanya nggak selesai, untuk yang lain juga. Jadi saya itu kuliah di matematik nggak selesai juga, kuliah di teknik sipil nggak selesai. Tapi dosen saya selalu bilang sumber daya alam itu ada 5, Gus Nadir, yaitu materi, ruang, energi, waktu, dan ini keanekaragaman. Dalam rangka mengingat lagi konsep dari dosen saya, dan saya senang karena dengan keanekaragaman kita jadi komplementer. Orang Padang yang secara general, secara gadah suka dagang dan intelektualitasnya tinggi, bergabung sama orang Jawa yang suka merenung, suka apa, digabung, diversitasnya sangat tinggi. Tanaman sampai zaman kata teman-teman saya yang ahli pertanian itu sampai zaman Sultan Agung tidak ada tanaman di Indonesia yang monokultur, semuanya campur sari, tumpang sari. Hanya setelah Sultan Agung ke sini tiba-tiba jadi sawah padi melulu. Terus kita makan juga nasi melulu, padahal udah dari dulu selang-seling ada nasi, hari Jumat ada ini, ada. Jadi karbohidrat kita jadi kayak gini. Jadi
ada satu hal lagi yang ingin saya katakan tadi, lupa apa ya, mungkin menanggapi Gus Hilmi tadi. Dalam diversity inilah Mas Jos, Mas Icang juga, kenapa kok terjadi kayak gini? Karena orang nggak sadar bahwa di dalam setiap kata terkandung konsep, entah itu disadarin atau enggak. Itu menyakitkan disadari atau enggak. Menurut saya Mbak Najila, istilah non-muslim itu sangat menyakitkan. Dalam konteks muslim adalah mayoritas, maka penyebutan non-muslim itu sangat menghina, maka saya sangat menganjurkan kalau saya disuruh mimpin, aku pernah disuruh mimpin doa loh jelek-jelek gini Mas. Bener, aku nggak bilang, oke, saya memakai cara muslim, yang non-muslim dengan agamanya sendiri, aku nggak bilang gitu. Agama lain silahkan dengan doanya sendiri. Karena kalau saya orang Katolik, ini mungkin karena saya seniman loh ya, misalkan minoritas, disebut non-muslim, saya akan, enggak, aku Katolik. Gitu loh, ini kelihatan pedih, tapi ini kayak sekam. Terus, toleransi di Indonesia, menurut saya dasarnya salah Gus Nadir. Toleransi di kita adalah, oke, silakan kamu jalanin agamamu, kalau kita seagama, oke, jalanin sekte-sektemu, tapi sektekulah yang lebih benar. Ini nggak benar, ada kesombongan. Karena kita juga masih mencari kebenaran itu. Saya usul di akhir untuk diskusi, bagaimana kalau toleransi kita oke, Mbak Najila silakan jalanin sektenya Pak Quraish Shihab, oke, Ndak Guyon, oke, Gus Nadir jalankan sektenya Gus Nadir, MH silakan, terus Mas Jos silakan. Semoga di akhir kelak kita bertemu pada kebenaran yang sama. Amin. Saya kira gitu. Makasih. Mantap. Tejo, betul-betul Presiden Jan Cukers ini. Terima kasih. Walaupun tadi contohnya soal menikah itu saya kira juga melukai para kaum jomblo. Tidak sensitif ini. Tidak bertoleransi terhadap kaum jomblo ini dengan contoh menikah tadi itu.